Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, Ibu harap kalian tetap semangat untuk belajar IPS. Hari ini kita masih di bab 2, yaitu mengenai lembaga sosial, untuk belajar jenis dan fungsi-fungsi lembaga sosial. Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari mengenai apa itu pengertian lembaga sosial, ciri-cirinya, dan syaratnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan lebih menekankan ke jenis-jenis dan fungsinya. Oke, sudah siap belajar semuanya? Sudah siap? Kita mulai ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, setelah kalian selesai mempelajari materi, diharapkan kalian bisa menyebutkan jenis-jenis lembaga sosial, menjelaskan fungsi lembaga sosial secara umum, menjelaskan apa itu lembaga keluarga, yang keempat menjelaskan lembaga agama, yang kelima menjelaskan lembaga ekonomi, yang keenam menjelaskan lembaga pendidikan, yang ketujuh menjelaskan lembaga politik. Nah, untuk itu, sebelumnya kita akan mempelajari fungsi lembaga sosial secara umum. Lembaga sosial itu memiliki dua fungsi, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Jika kalian mendengar kata fungsi manifest, ini artinya fungsi yang diharapkan akan terpenuhi oleh masyarakat. Maksudnya seperti ini. Jadi misalnya ditanyakan, apa itu fungsi manifest pendidikan? Berarti kalian harus berpikir, pendidikan itu, lembaga pendidikan dibentuk tujuannya untuk apa ya? Misalnya yang pertama, tujuan utamanya adalah untuk menyiapkan generasi muda yang siap untuk bekerja. Itu fungsi manifest. Jadi tujuan dibentukkan lembaga pendidikan untuk itu. Kalau fungsi laten adalah fungsi yang tidak dikehendaki, tidak diakui, tidak diramalkan oleh masyarakat, tetapi ada. Jadi ini bukan fungsi utama ketika awal dibentuk, hanya fungsi sampingan. Kalau fungsi pendidikan yang manifest tadi adalah agar menciptakan generasi muda yang siap untuk bekerja, sedangkan fungsi latennya adalah untuk mengurangi pengawasan orang tua. Jadi maksudnya dengan bersekolah, pengawasan orang tua akan berkurang karena selama di sekolah yang diawasi adalah gurunya. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, nanti kalian akan lebih paham jika kita sudah masuk ke dalam materi. Berikutnya, secara umum fungsi dari lembaga keluarga. Nah, sebelum masuk ke fungsi umum, Ibu jelaskan dulu, dalam pemenuhan kebutuhan manusia diperlukan suatu lembaga yang mengatur pemenuhan berbagai jenis kebutuhan manusia. Jika tidak ada lembaga sosial seperti ini, maka kehidupan masyarakat akan sulit dikendalikan dan bisa timbul kekacauan dan ketidakmerataan dan lain-lain. Nah, jadi kenapa banyak berbagai lembaga sosial dalam masyarakat? Karena jika tidak ada, itu bisa menyebabkan kekacauan. Kemudian lembaga sosial kan ada banyak jenisnya. Antara lembaga sosial dengan yang satu itu memiliki fungsi dan peran masing-masing yang mencukupi kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok. Jadi nanti lembaga sosial itu memiliki fungsi secara khusus spesial sesuai dengan lembaganya. Yang Ibu jelaskan tiga ini adalah hanya fungsi utama atau fungsi secara umum. Yang pertama, fungsi umumnya itu memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat bagaimana mereka harus bersikap atau bertingkah laku. Jadi inti secara umumnya itu adalah memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat. Jadi, dengan adanya lembaga sosial, masyarakat tahu bagaimana bertingkah laku jika dalam menghadapi suatu masalah. Nah, lembaga sosial juga bisa memberikan arahan kepada anggotanya bagaimana harus berbuat jika terjadi hal-hal yang menyimpangkan atau meresahkan. Jadi itu tujuan yang pertama dari lembaga sosial, memberikan pedoman. Tujuan yang kedua adalah menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Jadi tujuan yang kedua, keywordnya adalah menjaga keutuhan. Lembaga sosial tujuannya untuk menghimpun dan mempersatukan. Jadi keutuhan itu mempersatuin anggota-anggotanya
agar tercipta integrasi. Jadi lembaga sosial itu mengatur berbagai aktivitas dalam masyarakat sehingga bisa hidup serasi dan harmonis. Sedangkan tujuan yang ketiga itu memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau kontrol sosial. Jadi tujuan ketiga adalah untuk kontrol sosial. Maksud dari pengendalian sosial ini adalah lembaga sosial fungsinya untuk mengawasi tingkah laku dalam masyarakat. Jadi itu 3 fungsi utamanya. Jika kalian bisa rangkum lagi lebih singkat, fungsi pertama adalah memberikan pedoman, yang kedua menjaga keutuhan, yang ketiga sebagai pengendali sosial atau kontrol sosial. Nah, lembaga sosial yang akan kita pelajari hari ini itu ada 5 jenis, yaitu lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga pendidikan. Ini kita ganti jadi lembaga ekonomi dan juga lembaga politik. Oke, kita akan langsung masuki lembaga yang pertama, yaitu lembaga keluarga. Lembaga yang kita pelajari pertama adalah lembaga keluarga. Keluarga adalah satuan terkecil atau paling mendasar dalam masyarakat. Jadi, masyarakat terkecil itu adalah keluarga. Keluarga bisa terbentuk dari sebuah perkawinan yang sah menurut agama dan pemerintah. Nah, biasanya kita itu tahu seseorang dikatakan keluarga jika memiliki hubungan darah dengan kita kan. Tapi bisa saja orang lain bisa kita sebut keluarga tanpa hubungan darah. Contohnya misalnya antara suami istri itu pasti tidak ada hubungan darah. Tapi suami istri ini kenapa dikatakan keluarga? Karena mereka terbentuk atas perkawinan yang sah. Makanya disebutnya keluarga. Kemudian selain itu, keluarga itu juga memiliki dasar emosional, yaitu kasih sayang. Jadi keluarga itu terbentuk karena kasih sayang. Lalu juga memiliki tempat tinggal yang sama. Nah, itu adalah karakteristik keluarga. Nah, untuk saat ini, keluarga mulai bergeser. Jadi keluarga tidak hanya didasarkan atas perkawinan, memiliki hubungan darah, atau memiliki tempat tinggal yang sama. Contohnya seperti misalnya kalian bisa disebut sebagai keluarga besar SMP 9 Jakarta. Nah, kalian disebut keluarga besar SMP 9 Jakarta bukan karena perkawinan, bukan karena tinggal di tempat yang sama atau memiliki darah kan, tapi karena kita berada di institusi pendidikan yang sama, makanya disebutnya sebagai keluarga besar. Atau misalnya kalian memiliki teman yang sudah sangat dekat sekali, itu juga bisa kita katakan keluarga. Jadi karakteristik keluarga tidak hanya terbentuk karena ini saja, tapi karena hal-hal yang lainnya pada era modern ini. Kemudian untuk keluarga sendiri itu dibagi menjadi 2 jenis. Kalau berdasarkan anggotanya ada nuclear family atau keluarga inti dan extended family atau keluarga luas. Yang dimaksud dengan nuclear family itu adalah keluarga yang terdiri hanya ada ayah, ibu, dan anak dalam satu rumah. Makanya disebutnya keluarga inti. Sedangkan kalau keluarga extended family, keluarga luas atau kalau di Indonesia sebutnya keluarga besar ya. Jadi di dalam satu rumah itu lebih dari satu keluarga inti. Jadi misalnya selain ada ibu, ayah, dan anak, tapi di situ juga tinggal neneknya, tinggal omnya, tantenya. Nah, itu namanya keluarga besar atau extended family. Untuk berikutnya adalah mengenai fungsi keluarga. Di sini ada beberapa fungsi keluarga. Yang pertama ada fungsi reproduksi, yaitu fungsi sebagai penerus keturunan. Anak merupakan wujud cinta kasih dan tanggung jawab dari suami istri untuk meneruskan keturunan. Jadi seseorang menikah itu salah satu harapannya adalah agar dapat memberikan keturunan mereka selanjutnya. Jadi fungsi reproduksi adalah penerus keturunan. Yang kedua adalah fungsi proteksi, diambil dari kata protect, yaitu fungsi perlindungan. Keluarga tugasnya adalah memberikan perlindungan kepada anggotanya baik fisik maupun jiwa. Jadi fungsi keluarga itu memberikan rasa aman dan memberikan rasa harmonis. Jadi secara fisik maupun jiwa, keluarga itu melindungi anggotanya.
Yang ketiga adalah fungsi afeksi. Fungsi afeksi adalah fungsi tempat mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Jadi, keluarga itu diharapkan dapat memberikan kehangatan perasaan kepada anggota keluarganya. Sebagai contoh, misalnya seorang ayah yang menyayangi dan memperhatikan anak-anaknya tanpa membeda-bedakan. Jadi, itu fungsi afeksi, memberikan kasih sayang. Kemudian yang keempat, fungsi edukatif atau sosialisasi. Jadi fungsi edukatif adalah tempat membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakat. Ini bisa juga disebut dengan sosialisasi primer. Jadi keluarga adalah tempat di mana seorang anak dibentuk kepribadiannya. Kepribadian yang seperti apa? Kepribadian yang diharapkan dapat memahami lingkungan yang lebih luas, sehingga jika nanti seorang anak sudah siap untuk bersosialisasi di masyarakat, anak tersebut mulai bisa memahami norma yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai sosial di dalam masyarakat. Jadi itulah kenapa kalau misalnya kamu tidak bertindak tidak sopan, pasti orang-orang akan bilang, wah ini pasti tidak diajarin etika nih sama keluarganya. Nah, karena fungsi keluarga itu memberikan edukatif. Jadi kalau misalnya kamu mau berbuat buruk, yang kena cap buruk juga tidak hanya kamu, tapi keluarga kamu, karena dianggap tidak bisa memberikan edukatif. Oke, berikutnya adalah fungsi yang kelima, fungsi pengawasan sosial atau saling kontrol. Di sini tujuannya untuk mengawasi perilaku anggota keluarga agar bisa menjaga nama baik keluarga. Seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, jika kalian berbuat kurang baik, itu yang akan buruk namanya tidak hanya kalian, tapi juga anggota keluarga kalian yang lainnya. Nah, ini biasanya diawasi oleh keluarga yang lebih tua untuk mengawasi keluarga yang lebih kecil. Oke, untuk yang keenam, fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi adalah tempat memenuhi ekonomi bagi anggota keluarganya. Jadi di sini yang menjadi fungsi ekonomi utama adalah biasanya seorang ayah yang fungsinya sebagai kepala keluarga dan sebagai tulang punggung keluarga. Tetapi di masyarakat modern sekarang, seorang ibu juga bisa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi sama-sama antara suami dan istri untuk memikul tanggung jawab ekonomi. Nah, contohnya misalnya seperti kalian nih yang masih remaja, belum bisa menghasilkan pendapatan. Maka seperti makanan kalian, pendidikan kalian, dan kebutuhan kalian lainnya, itu yang memenuhi adalah ibu dan ayah kalian. Sehingga ini yang disebut dengan fungsi keluarga, fungsi ekonomi dari keluarga. Berikutnya, fungsi pemberian status. Nah, pemberian status di sini maksudnya seseorang akan mendapatkan status atau kedudukan yang baru di masyarakat. Status baik itu status dalam kelas sosial maupun status baru lainnya, biasanya melalui perkawinan. Sebagai contoh, misalnya seseorang jika setelah menikah, dia akan dapatkan kedudukan baru di masyarakat, yaitu sebagai suami dan istri. Jadi yang tadinya dia seorang anak, sekarang statusnya jadi baru nih, jadi seorang istri. Atau yang tadinya dia seorang anak, jadi statusnya jadi seorang suami, dan dianggap biasanya kalau orang sudah menikah itu sudah lebih dewasa. Kemudian status lain di sini adalah maksudnya misalnya seorang anak itu bisa memperoleh status dari orang tuanya. Status di sini adalah maksud status kelas sosial ya. Jadi misalnya seperti ini, dia keluarga kerajaan, jika punya anak maka anaknya langsung statusnya adalah sebagai anggota keluarga kerajaan. Nah, itu maksudnya pemberian status. Selain fungsi ada juga peran keluarga. Nah, keluarga seperti yang sudah dijelaskan tadi, perannya adalah sebagai agen sosialisasi pertama. Karena pertama kali keluarga itu seorang anak belajar memahami lingkungannya itu adalah di keluarga. Di sini tempat sebagai memberikan nilai-nilai yang diharapkan oleh masyarakat kepada anak.
kepada anak-anaknya. Kemudian selain memberikan nilai, fungsi peran keluarga juga memberikan benteng atau penyaringan. Jadi tidak semua nilai-nilai di masyarakat itu bisa di-adopt oleh anak-anak. Jadi keluarga itu tugasnya adalah menyaring kira-kira nilai apa yang cocok untuk ditanamkan di dalam anak, atau nilai baik apa yang diperankan oleh anaknya. Oke, itu adalah peran keluarga. Lembaga yang kedua yaitu lembaga agama. Agama adalah sistem keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat. Jadi yang maksud dengan lembaga agama adalah yaitu mengenai keyakinan dan praktik atau ajaran-ajarannya. Nah, kenapa lembaga agama itu merupakan lembaga yang cukup penting? Karena agama dapat menjadi pelopor dalam menciptakan tertib sosial pada masyarakat. Jadi bisa menjadikan masyarakat lebih tertib. Karena jika seseorang itu beriman, pasti dia akan melaksanakan semaksimal mungkin rutinitas ibadah yang diajarkan oleh agamanya masing-masing. Karena agama itu lembaga atau institusi yang mengatur kehidupan rohani manusia. Jadi itulah kenapa penting. Lalu ini adalah contoh-contoh lembaga agama yang ada di Indonesia. Kalau Islam itu ada MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kalau agama Kristen itu ada Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI. Katolik ada Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI. Ini Hindu ada Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI. Ini kalau Buddha ada Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau Walubi. Ini contohnya. Kalau Konghucu ada Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau Matkin. Ini contoh lembaga agama yang ada di Indonesia. Lalu apa itu fungsi lembaga agama? Yang pertama adalah sebagai pedoman hidup bagi manusia. Baik itu kehidupan pribadi hubungannya dengan Tuhan maupun hubungannya dengan sesama manusia lainnya dan hubungan dengan alam sekitar. Seperti yang kita tahu, pedoman hidup kita itu semuanya sudah tercantum atau tertulis di kitab-kitab agama masing-masing. Kemudian yang kedua adalah sumber kebenaran. Sumber kebenaran di sini adalah maksudnya agama menjadi sumber kebenaran bagi penganut agamanya masing-masing. Untuk apa? Untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, seperti yang kita tahu, setiap agama masing-masing pasti mengajarkan bagaimana biar bisa selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Dan kita harus ngikutin apa yang diajarkan oleh agama kita kan. Maka sebutnya sumber kebenaran. Kemudian yang ketiga adalah fungsinya sebagai pengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya. Jadi di dalam agama itu diajarkan tuh kalau manusia sama manusia sikapnya harus bagaimana. Sedangkan kalau hubungan kita manusia dengan Tuhan, maksudnya cara beribadah, itu juga diajarkan dalam agama. Kemudian yang keempat, di dalam agama itu ada tuntunan prinsip benar yang salah. Jadi di dalam agama tuh dikasih tahu kan yang benar tuh seperti apa, yang salah seperti apa. Nah, ini tujuannya agar kita menghindari perilaku yang menyimpang atau yang tidak sesuai. Kemudian yang kelima, pedoman pengungkapan perasaan kebersamaan. Nah, maksudnya di dalam agama itu kita kan selalu diajarkan untuk bersikap baik ke sesama manusia, sehingga ini bisa memunculkan rasa kebersamaan. Yang keenam, pedoman keyakinan manusia berbuat baik. Nah, kita selalu yakin jika kita berbuat baik, kita akan apa? Akan mendapatkan pahala dari Tuhan. Begitupun sebaliknya, jika kita berbuat jahat, maka kita akan mendapatkan dosa yang nanti akan dihukum oleh Tuhan di akhirat. Nah, dengan seperti itu kita yakin jika kita berbuat baik sekecil mungkin, pasti Tuhan akan membalas kita. Nah, yang ketujuh fungsinya adalah
pedoman keberadaan yang pada hakikatnya makhluk hidup di dunia adalah ciptaan Tuhan semesta. Jadi kita tidak sombong karena kita itu hanya makhluk ciptaan Tuhan saja. Nah, yang ke-8, agama itu menjadi pedoman untuk rekreasi dan hiburan. Nah, di dalam agama itu juga kita diajarkan bagaimana caranya untuk melakukan atau mendapatkan kepuasan batin dari rekreasi maupun hiburan, tapi tidak melanggar kaidah-kaidah agama. Misalnya kamu di dalam agama boleh kan bersenang-senang, tapi senang-senangnya seperti apa? Nah, itu diajarkan di agama juga. Yang ke-9, sebagai pengungkapan keindahan. Yang ke-10, memberikan identitas kepada manusia. Maksudnya kayak, oh kamu umat muslim ya, kamu umat Kristiani ya, kamu umat Hindu, kamu umat Buddha, kamu umat Konghucu. Nah, itu kan memberikan identitas kepada kita. Oke, itu fungsi lembaga keagamaan. Lembaga sosial berikutnya yang akan kita pelajari adalah lembaga ekonomi. Nah, lembaga ekonomi adalah lembaga sosial yang mengatur hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi yang dimaksud dengan lembaga ekonomi itu lembaga yang ngatur nih bagaimana hubungan antara manusia satu dengan manusia lain, tapi dalam hal apa? Dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi misalnya bekerja yang baik tuh harus seperti apa, mencari nafkah tuh seperti apa. Nah, itu tugasnya lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi ini bisa lahir karena berkaitan dengan pengaturan dalam bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapaikan kehidupan yang sejahtera. Tujuan dari lembaga ekonomi ini adalah bagaimana biar manusia atau mengatur manusia agar hidup bisa sejahtera dan kehidupannya juga terpenuhi di dalam masyarakat. Oke, untuk lebih jelasnya ini adalah fungsi lembaga ekonomi. Nah, ini dulu deh, kita pelajarin dulu lembaga ekonomi di Indonesia. Kalau berdasarkan pasal 33 UUD 1945, lembaga ekonomi Indonesia itu ada 3 jenis, yaitu BUMN, BUMS, dan satunya lagi adalah koperasi. Oke, jadi ini lembaga ekonomi di Indonesia ada koperasi, BUMN, BUMS. Kalau koperasi itu adalah organisasi yang untuk mensejahterakan anggotanya, BUMN itu adalah badan usaha yang milik negara, sedangkan BUMS itu badan usaha milik swasta. Nah, fungsi lembaga ekonomi sendiri yang pertama adalah memberikan pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Bahan pangan itu adalah makanan. Jadi salah satu kebutuhan yang paling mendasar dalam manusia adalah makanan kan. Jadi bagaimana memperoleh makanan itu adalah fungsi lembaga ekonomi. Yang kedua, memberikan pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. Nah, mungkin kalau di zaman sekarang kita tidak mengenalnya dengan kata barter, tapi jual beli. Sebenarnya jual beli juga kategorinya barter kan. Kamu menukarkan uang kamu dengan barang atau jasa yang kamu butuhkan. Jadi itu ada aturannya bagaimana caranya tuh untuk melakukan pertukaran tersebut. Yang ketiga, memberikan pedoman tentang harga jual beli barang. Maksudnya di sini adalah suatu barang dijual dengan harga berapa, terus kalau untuk membeli barang itu dengan cara apa, apalagi dengan sekarang kan ada banyak jenis transaksi ya, bisa online, bisa ketemuan langsung. Nah, itu ada aturan-aturannya, dan itu diatur di dalam lembaga ekonomi. Kemudian yang keempat, memberikan pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. Jadi di sini maksudnya adalah misal kalau kita pengusaha, kita pasti kan butuh tenaga kerja. Itu ada aturannya bagaimana cara merekrut orang jadi pegawai kita, terus nanti hak-haknya dia apa aja, kewajiban apa aja. Nah, itu diatur juga di lembaga sosial. Kemudian yang kelima, memberikan pedoman tentang cara pengupahan. Nah, ini yang kayak kemarin tuh sempat ribut-ribut. Nah, ini adalah fungsi lembaga sosial. Jadi ada aturannya, minimal seseorang itu dapat upah berapa, kemudian jam kerjanya berapa lama dengan upah tersebut, kemudian dapat apa aja selain upah bulanan, jaminan-jaminan apa aja. Nah, itu fungsi lembaga ekonomi untuk mengaturnya. Yang keenam, memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja atau PHK. Jadi ini memberikan pedoman atau ngatur
Jadi seseorang itu yang kerja tidak bisa sembarangan dipecat, diberhentikan. Tapi jika ada perusahaan melakukan itu, dia akan mendapatkan hukuman dari pemerintah gitu, bisa jika ada perusahaan seperti itu. Makanya butuh lembaga ekonomi yang ngatur gimana caranya seseorang untuk tidak dipecat sembarangan. Yang 7, memberikan identitas bagi masyarakat. Contohnya misalnya seperti Bu Eka profesinya sebagai guru, pasti identitas Bu Eka adalah oh Bu Eka yang bu guru ya, atau Bu Eka guru ya. Nah itu kan memberikan identitas terhadap seseorang. Lembaga yang keempat adalah lembaga pendidikan. Nah, apa yang dimaksud dengan lembaga pendidikan? Lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar yang dilakukan untuk mengubah tingkah laku seseorang menjadi lebih baik. Nah, jadi tujuan adanya lembaga pendidikan atau tujuan kamu bersekolah nih, tujuannya biar apa? Biar perilaku kamu bisa lebih baik lagi. Nah, kemudian sebuah institusi sosial yang menjadi agen sosial lanjutan setelah lembaga keluarga. Jadi lembaga primera itu kan lembaga keluarga. Setelah keluarga, berikutnya yang bertugas memberikan nilai-nilai itu adalah lembaga pendidikan atau sekolah, biar kamu bisa diterima di masyarakat dengan baik. Jadi lembaga pendidikan atau sekolah itu adalah salah satu tempat kamu pelajari bagaimana caranya biar kamu bisa menjadi individu yang baik, yang bisa diterima oleh masyarakat, yang sesuai dengan norma yang berlaku. Lalu lembaga pendidikan itu ada 3 jenis. Pendidikan formal itu maksudnya seperti sekolah yang seperti kita lakukan sehari-hari, mulai dari tingkat paling dasar yaitu TK atau playgroup sampai yang paling tinggi yaitu perguruan tinggi. Nah ini sifatnya bisa umum bisa khusus. Maksudnya umum seperti sekolah umumnya, kalau khusus itu seperti SMK itu kan khusus sesuai dengan bidangnya, atau bisa juga seperti sekolah-sekolah yang spesial misalnya kayak SLB, sekolah alam, atau homeschooling. Nah kemudian yang berikutnya adalah ada pendidikan non formal. Kalau non formal ini dia lebih mengenai keterampilan. Jadi contohnya seperti kursus bahasa, kursus komputer, atau misalnya seperti kalian les di bimbel atau les musik. Nah itu non formal namanya. Sedangkan kalau informal itu pendidikan yang terjadinya di lingkungan keluarga, seperti yang sudah tadi dijelaskan. Misalnya kalian diajarkan kalau ketemu orang dewasa harus salim, terus cara menerima tamu bagaimana. Nah itu kan diajarkannya di rumah, itu masuk ke pendidikan informal. Lalu fungsi-fungsi lembaga pendidikan ada fungsi manifest. Tadi masih ingat di awal Ibu sudah jelaskan fungsi manifest itu fungsi yang nyata atau diharapkan. Jadi yang pertama, fungsi pendidikan manifest itu adalah mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Jadi salah satu tujuan nih misalnya, kenapa sekolahnya harus tinggi atau sekolahnya nanti kuliahnya sesuai dengan jurusan yang diminati, karena nanti diharapkan kamu bisa bekerja sesuai dengan tingkatan pendidikan kamu dan sesuai dengan jurusan kamu. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan bakat seseorang. Nah, misalnya dari sekarang nih kamu udah tahu bakatmu, aku bakatnya ingin menjadi koki gitu. Nah, kamu bisa lanjut ke SMA umum, nanti kuliahnya di bagian tentang bakery atau tentang menjadi chef, atau bisa langsung nih SMK-nya tentang SMK yang masak-masak. Nah itu sesuai dengan bakat bisa dikembangkan melalui pendidikan. Kemudian yang ketiga, fungsi lembaga pendidikan adalah melestarikan kebudayaan masyarakat. Di sekolah kita kan dibelajarin di berbagai kebudayaan, terutama kayak kebudayaan Indonesia. Untuk apa tuh kamu dikasih tahu nih, kayak kemarin kita belajar di bab 1, alat-alat musik, terus rumah adat,
dan lain-lain. Nah, itu tujuannya biar kalian tahu dan terlestarikan kebudayaannya. Terus yang keempat, menanamkan keterampilan. Di sekolah selain kalian dipelajarin ilmu, kalian juga kan pasti ada praktek-praktek. Contohnya yang paling nyata itu misalnya kayak SBK, itu kalian keterampilan menyanyi, keterampilan main musik. Terus di prakarya kalian diajarkan seperti bercocok tanam atau memasak. Nah, itu di sekolah ya diajarkannya tidak hanya ilmu pengetahuan tapi juga keterampilan atau kecakapan hidup. Lalu fungsi laten ini tidak disadari, tidak diharapkan tapi ada gitu. Yang pertama adalah mengurangi pengendalian orang tua. Nah, jika kalian tidak sekolah, misalnya seperti sekarang nih kalian sekolahnya lagi di rumah, nah itu berarti orang tua kalian bertanggung jawab terhadap kalian full 1 hari. Tapi misalnya jika kalian lagi sekolah normal, itu berarti misalnya kayak di SMP 9 dari pukul 5:30 sampai pukul 2, berarti tanggung jawab terhadap kalian tuh adalah tanggung jawabnya sekolah atau guru-guru. Jadi dengan adanya pendidikan, pengendalian orang tua itu sedikit berkurang. Yang berikutnya adalah mempertahankan sistem kelas sosial. Maksudnya di sini adalah ketika kalian sekolah, mau kalian keturunan raja, mau kalian misalnya anak bos besar, itu tidak berpengaruh karena kalian akan mendapatkan perlakuan yang sama seperti yang lainnya, tidak dibeda-bedakan. Nah, dengan begitu kalian mempelajari bagaimana cara hidup dengan berbagai perbedaan tapi tetap bisa harmonis. Kemudian yang ketiga adalah memperpanjang masa remaja. Di sini maksudnya adalah dengan adanya sekolah memungkinkan seseorang itu bisa memperpanjang masa remajanya atau menunda masa dewasanya. Lebih mudahnya lagi, cara membedakannya gini. Misalnya kalau yang SMP habis itu lanjut SMA terus lanjut kuliah, pasti akan beda dengan orang yang habis SMP terus tidak lanjutkan sekolah, dia langsung kerja gitu, langsung mencari uang. Bisa jadi orang yang kalau perempuan gitu yang habis SMP langsung kerja, nanti dia akan menikahnya lebih cepat dibandingkan dengan orang yang lanjut sekolah terus, karena dia kan akan menunda pernikahannya. Atau yang laki-laki akan terlihat lebih dewasa dengan umur yang sama dibandingkan dengan orang yang lanjut belajarnya terus atau sekolah terus. Nah, itu adalah fungsi dari pendidikan. Oke, kita langsung masuk lembaga yang terakhir, yaitu lembaga politik. Apa yang terlintas dalam pikiranmu jika mendengar kata lembaga politik? Pasti ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan, yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan negara. Nah, yang dimaksud dengan lembaga politik di sini itu adalah badan khusus yang mengatur pelaksanaan kekuasaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan masyarakat. Jadi maksudnya adalah lembaga politik itu adalah badan yang emang sengaja dibentuk masyarakat. Dia diberikan kekuasaan nih, kayak misalnya presiden, menteri, DPR, MPR, itu kan kita memberikan kekuasaan ke mereka. Untuk apa? Untuk mengatur kita semua biar kepentingan kita itu terpenuhi tapi tetap tertib. Itu adalah tujuannya adanya lembaga politik. Nah, di Indonesia contoh dari lembaga politik itu ada DPR, ada Parpol, MPR, pemerintah pusat, pemerintah daerah, maksudnya DPRD, presiden, MPR. Nah, itu juga contoh-contoh dari lembaga politik. Apa fungsinya lembaga politik? Yang pertama adalah memelihara ketertiban di dalam negeri. Nah, karena lembaga politik ini diberikan, tadi kan Ibu bilang dia adalah suatu yang mendapatkan kekuasaan. Jadi diberikan kekuasaan sebagai penegak hukum untuk menyelesaikan konflik yang ada di masyarakat secara adil. Itu adalah fungsi lembaga politik. Jadi dia bisa memberikan baik itu penyuluhan maupun bisa melakukan kekerasan kepada masyarakat yang misalnya dia melakukan kerusuhan atau penyimpangan sehingga ketertiban tidak terjadi. Itu tugasnya lembaga politik. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan umum. Maksudnya di sini adalah dia fungsi untuk merencanakan dan melaksanakan pelayanan-pelayanan sosial serta mengusahakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.
Jadi misalnya seperti menteri, DPR, terus presiden, mereka kan tiap tahun harus mencanangkan nih tahun depan biar Indonesia maju, biar masyarakat sejahtera harus melakukan apa saja. Contohnya misalnya di saat pandemi seperti ini, tugas lembaga politik adalah walaupun pandemi, gimana caranya masyarakat tetap terpenuhi kebutuhannya, kesehatannya juga bisa segera, masalah pandeminya segera berakhir. Nah, itu tugas dari lembaga politik juga. Oke, tidak terasa kita sudah menyelesaikan materi hari ini. Untuk itu kita langsung ke bagian tugas. Mengenai tugasnya kalian tadi sudah belajar 5 lembaga kan. Nah, setiap lembaga tadi, jika kalian dengarkan baik-baik, kalian bisa mendapatkan nilai maksimal, nilai 100, karena mudah sekali. Kalian sebutkan tadi lembaga keluarga, contohnya ada apa aja, lembaga agama ada apa aja. Misalnya ibu kasih contoh ya, lembaga keluarga misalnya ada keluarga inti, ada keluarga, apalagi tadi keluarga besar. Nah, fungsinya tadi udah ibu sebutin ada banyak banget. Kalian sebutin minimal 2 aja, mau lebih juga boleh. Nah, tadi agama ada apa aja kan, terus fungsinya apa, pendidikan jenis ada apa aja, fungsinya apa, lembaga ekonomi juga tadi ibu udah sebutin ada apa aja di Indonesia lembaga ekonominya, terus fungsinya apa, lembaga politik juga tadi ibu kasih contohnya apa, fungsinya apa. Nah, kalian tinggal tulis, ini boleh bentuk tabel, boleh bentuk deskripsi, terserah kalian, nyamannya kalian seperti apa. Jika sudah, jangan lupa dikirim ke GCR kelas masing-masing sesuai dengan ketentuan jam berapa paling telat. Oke, semangat mengerjakannya ya. Oke, kita sudah di penghujung materi hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Oh iya, ini berarti bab 2 kita udah selesai. Berarti kalian siap-siap, bentar lagi akan menghadapi PH, penilaian harian. Tolong pelajari lagi materi-materi yang lalu. Jika ada yang ditanyakan, boleh kalian tulis di komen atau hubungi ibu secara pribadi. Terima kasih semuanya, sehat-sehat, ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.